kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian cerita kepada tiap adik-adik di kelas-kelas yang Tuhan percayakan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas kisah tentang Sodom dan Gomora. Kita mau belajar darinya dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mau mendengar. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan pasal 19 ayat 28 menjadi bahan Alkitab yang kita akan bahas. Mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sehingga kami boleh siap untuk melayani, dan kami mohon penyertaan-Mu, sehingga ide-ide penyampaian cerita maupun juga pesan firman Tuhan boleh kami temukan dalam kesempatan ini. Kami siap, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan 19 ayatnya yang ke-28 bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak sekalian, kita mulai saja. Kita buka Alkitab dari Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai pasal 19 ayat 28. Kejadian 18 ayat 20 sampai pasal 19 ayat 28. Saya akan baca untuk kita semua. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot,
Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dari mulai pasal 18 ayat 28, sepertinya Tuhan itu digambarkan dalam tanda petik ya begitu manusiawi. Intinya karena kejahatan Sodom dan Gomora yang teramat sangat, tidak bertindak ramah begitu ya kepada orang asing, Allah murka kepada penduduk Sodom dan Gomora. Allah ingin menghukum Sodom dan Gomora. Namun Abraham di pasal 18 ayat 20 tampak menawar kepada Tuhan ya. Jadi seolah-olah ini seperti kalau kakak-kakak pergi begitu ya ke pasar tradisional itu ada semacam tawar-menawar begitu ya, supaya kiranya harga yang pas begitu bisa diberikan oleh si penjual kepada si pembeli. Bisa jadi kita dalam transaksi tawar-menawar
berasa kesal, apalagi kalau misalkan posisinya sebagai pedagang ya, sebagai penjual. Aduh, ini kok tawar-menawar begitu ya, kapan sih belinya begitu. Nah, di pasal 18 ayat 20 dan seterusnya ini tampak Tuhan digambarkan secara manusiawi. Tuhan tawar-menawar dengan Abraham agar Tuhan tidak menghukum sekiranya ada orang benar di kota itu. Tuhan menjawab, kalau di kota itu ada 50 orang benar, maka Tuhan akan mengampuni seluruh kota itu. Karena 50 orang benar itu. Abraham mendawar bagaimana kalau menjadi 45 orang, Tuhan setuju. Namun Abraham menawar lagi, menjadi 40 orang, Tuhan pun setuju. Abraham menawar lagi, begitu terus ia ulangi hingga mencapai jumlah tentang 10 orang benar di Sodom yang diharapkan membuat Tuhan membatalkan hukuman. Tuhan menjawab, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ya, dari sini kita melihat bagaimana tampaknya Abraham hebat sekali begitu ya, bernegosiasi. Namun yang lebih hebat lagi adalah Tuhan yang rupanya mau diajak untuk berbicara, mau diajak untuk bernegosiasi. Kita menyaksikan Tuhan bersedia untuk mendengarkan. Kita di sini melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan dan sekaligus keterbukaan Tuhan terhadap permohonan Abraham. Ya, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam bacaan ini kita mungkin merasa kadang-kadang mungkin Tuhan tidak mendengarkan kita. Atau anak-anak bisa begitu ya ditanya, apakah juga kadang-kadang anak merasa kurang didengarkan ataupun tidak didengarkan. Namun melalui bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan bersedia untuk mendengarkan. Kita menyaksikan bahkan kemurahan Tuhan kepada manusia. Baiklah, dari sini kakak-kakak kita melihat di setiap tujuan di setiap kelas. Di Batita Balita, anak mengenal kisah Sodom dan Gomora, anak dapat berkata, Tuhan mendengar doaku. Jadi anak-anak diajak untuk ketika mereka berdoa, mereka sungguh percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka. Di kelas kecil, anak tahu bahwa dalam kisah Sodom dan Gomora bukan hanya soal hukuman Tuhan yang terjadi, tetapi juga kasih Tuhan yang mau mendengarkan permohonan Abraham. Anak mau memohon pada Tuhan dalam setiap situasi. Di kelas besar, anak tahu bahwa dalam kisah Sodom dan Gomora bukan hanya hukuman Tuhan yang terjadi, tetapi juga kasih Tuhan yang mau mendengarkan permohonan Abraham, dan anak mau memohon pada Tuhan dalam setiap situasi. Ya, jadi anak-anak diajak untuk berdoa kepada Tuhan dalam setiap situasi, bukan cuma dalam keadaan senang, dalam keadaan lagi gembira, happy begitu ya, ingin pas dalam keadaan ingin meminta apa yang sesuai dengan keinginannya. Namun dalam segala situasi anak diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan dan Tuhan bermurah hati kepada kita. Baiklah Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Sodom dan Gomora. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mendengar. Kisah di dalam Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan 19 ayat 28 kita sudah bahas dan kita sudah menemukan pesan firman Tuhan, dan saatnya kita akan menggali ide-ide penyampaian cerita di kelas-kelas. Kali ini di kelas Batita Balita ada Kak Grace Devina akan berbagi banyak hal di dalam. Kak Grace, silakan. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu. Thank you juga buat Kak Hendra dan Kak Santi. Nah, di dalam bahan persiapan kali ini, sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hendra, kita akan berfokus kepada bagaimana reaksi Allah terhadap Abraham. Bagaimana Allah menanggapi doa dari Abraham. Nah, ini akan menjadi fokus dari bahan cerita kita kepada anak-anak. Karena kita tidak bisa menceritakan yang terlalu jauh untuk anak-anak kelas Batita. Kita tidak bisa menuntut anak-anak kelas Batita untuk bisa mendengarkan cerita kita lengkap tentang kejahatan kota Sodom dan Gomora itu seperti apa. Jadi saya sarankan untuk men-skip part tentang itu, tapi kita mau fokus aja kepada karya Allah, atau biasanya saya menggunakan dua kunci untuk mengunci fokus anak-anak Batita, yaitu satu, pengalaman atau perasaan yang bisa dimengerti atau dekat dengan anak-anak Batita. Lalu yang kedua, kita mau melihat karya Allah atau bagaimana peran dan tanggapan Allah dalam peristiwa atau pengalaman tersebut. Nah, di bahan kali ini kita akan fokus kepada bagaimana tanggapan Allah terhadap doa Abraham, yaitu Allah mendengarkan. Ketika Abraham punya pergumulan, Allah mau mendengarkan itu, dan ini yang mau kita sampaikan untuk anak-anak, bahwa Allah mau mendengarkan doa Abraham, sama seperti Allah juga mau mendengarkan setiap doa anak-anak. Nah, bagaimana cara kita untuk bercerita tentang ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan games. Nah, gamesnya di sini kita fokus aja langsung kepada tindakan aktif, yaitu mendengar. Ini games ini bisa berupa ketika pakai telepon kaleng atau telepon dari gelas aqua, kita minta anak-anak Batita untuk mencoba mendengarkan suara guru. Tahu kalau kita punya resources yang cukup, kita bisa menyimpan recording dalam handphone mainan. Lalu anak-anak diminta satu-satu untuk mendengarkan suara apa sih yang ada dalam recording tersebut. Nah, di recording tersebut kita bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa Allah mendengar doamu. Gitu. Jadi kita mengulang tema dan pengenaan bahan untuk anak-anak kelas Batita. Cuma mungkin akan lebih seru ketika kita memainkan permainan yang menggunakan telepon kabel. Bukan telepon kabel, maaf, telepon kaleng. Jadi kita bisa, anak-anak bisa ngomong, fokusnya ke anak-anak ngomong, dan bagaimana kita mendengarkan. Nah, di situ kita bisa sampaikan bahwa ketika kakak juga bisa mendengarkan cerita adik-adik, ketika kakak bisa mendengarkan suara adik-adik, Tuhan juga mendengarkan ketika adik-adik berdoa. Ketika adik-adik sedang sakit, sedang bingung, sedang sedih, dan adik-adik berdoa, Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa kita. Ya, buat kakak-kakak yang anak sekolah dulunya lebih senang dengan gerak dan lagu, kita bisa mengajarkan lagu judulnya Five Finger Prayer. Nah, itu nanti bisa ada di YouTube, judul lagunya persis Five Finger Prayer. Itu langsung tentang bagaimana Allah juga mendengar
ketika kita berdoa, yang perlu kita lakukan adalah menaruh 5 jari di sini, 5 jari di sini, dan kita berdoa. Nah, yang ketiga, kita bisa mengulang tagline tentang Tuhan mendengar. Contohnya, ketika kita mau berdoa, mungkin kakak-kakak sudah pernah tahu ya yang tagline ini. Yuk kita mau sama-sama telepon Tuhan Yesus, kita mau panggil Tuhan Yesus. Berapa nomornya? 5, 5, 10. Kita mau berdoa. Sama seperti ketika adik-adik telepon papa mama dengar. Ketika kita telepon Tuhan Yesus melalui doa 5, 5, 10, maka Tuhan Yesus juga mendengarkan setiap doa kita. Nah, ini kita bisa sampaikan untuk anak-anak kelas batita. Nah, seperti ini. Ini kan bentuknya kayak kotak. Nah, di dalamnya bisa kita selipkan audio rekaman. Atau yang lebih mudah dan mungkin lebih disukai anak-anak, yang telepon kaleng. Seperti ini, kakak-kakak. Itu yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak semua, bahwa ketika kita mau menceritakan tentang kisah ini kepada anak-anak, kita langsung fokus aja. Kalau untuk anak-anak kelas batita, kita langsung fokus saja pada tindakan aktif Allah, yaitu mendengarkan. Kita mengulang-ulang itu. Sehingga itu bisa masuk ke pikiran anak-anak, ke alam bawah sadar anak-anak, bahwa Allah juga mendengarkan mereka. Nah, buat kakak-kakak lain yang punya ide atau saran lain juga bisa nulis saran atau idenya di kolom komentar. Seperti itu, Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Kita akan melanjutkan ke kelas lain, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Sodom dan Gomora. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mendengar. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Saatnya kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Sieni, akan berbagi banyak hal di sana. Kak Sieni, silakan. Halo kakak-kakak, bertemu lagi dengan saya Sieni dari GKI Bunda Sudi. Kita akan sama-sama persiapan untuk kelas kecil dengan tema Tuhan Mendengar. Adapun 2 tujuan dari tema kita adalah yang pertama, anak tahu bahwa dalam kisah Sodom dan Gomora bukan hanya hukuman Tuhan yang terjadi, tetapi juga kasih Tuhan yang mendengar permohonan Abraham. Lalu, anak mau memohon kepada Tuhan dalam segala situasi. Di sini diharapkan bahwa anak-anak menyadari bahwa mereka itu memiliki kebutuhan akan doa. Pembukaan cerita yang saya sarankan untuk tema ini adalah dialog interaktif. Ini adalah salah satu kelebihannya onsite ya, di mana kita bisa puas gitu bertanya jawab dengan mereka, mengenal mereka lebih jauh, dan seberapa itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita juga bisa bercerita nanti gitu ya kakak-kakak. Nah, pertama tanya dulu,
adik-adik punya bestie nggak? Atau sahabat gitu ya. Lalu yang kedua, kok bisa jadi bestie sih? Apa karena hobinya sama atau kesukaannya sama? Atau karena senang cerita aja sama dia? Atau karena dulunya deketan? Nah, nanti berbagai macam alasan tuh ya bisa jadi bestie gitu kan. Terus, kalau sama bestie suka saling tolong nggak? Ngapain aja sama bestie? Gitu. Lalu pertanyaan terakhir, kalau sama bestie suka saling curhat nggak gitu ya. Ini bukan punya cewek aja kalau curhat gitu ya, tapi cowok pun sering berbagi gitu. Misalnya aku hari ini aku kemarin mulai les renang loh gitu, ternyata coachnya enak, kamu mau ikutan juga nggak gitu. Itu kira-kira kalau cowok begitu ya. Nah, jadi diawali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kakak-kakak. Setelah ini baru kita mulai kasih hook ke anak-anak, hubungan antara pertanyaan pembuka kita dengan cerita Alkitab. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Abraham dan bestie atau sahabatnya. Sahabat Bapak Abraham itu adalah Tuhan. Mereka sangat akrab dan mempercayai satu sama lain. Bapak Abraham bercerita apapun kepada Tuhan melalui doa. Nah, suatu kali Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham tentang rencananya untuk menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena ketidaktaatan mereka. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam cerita Alkitab. Biasanya habis ini kakak-kakak bisa buka Alkitab lalu membaca Alkitab bersama-sama dengan adik-adik. Tapi kali ini ayatnya panjang ya kakak-kakak. Jadi disiasati bagaimana membacanya. Kalau saran saya baca satu persatu anak, kakak-kakak bisa panggil namanya, lalu sebutkan nama mereka gitu ya, lalu mereka baca. Jadi mereka selalu dalam kondisi siap gitu untuk membaca Alkitab kalau dipanggil namanya. Lalu yang kedua adalah kakak-kakak juga bisa dibantu lewat komik Alkitab anak ya. Kayaknya udah gambarnya sudah enak untuk dilihat dan bisa langsung dipakai untuk nanti kemudian menjelaskan intisari dari pembacaan firman yang kakak-kakak dan adik-adik lakukan. Ya kakak-kakak, ada beberapa penekanan yang perlu diberikan kepada adik-adik ketika kita mengulas kembali cerita Alkitabnya untuk adik-adik. Yang pertama, Tuhan dan Abraham itu bersahabat. Itu sudah dijelaskan juga di Alkitab bahwa Tuhan dan Bapak Abraham bersahabat karib gitu ya. Lalu yang kedua, Allah mendengar permohonan Abraham untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora dengan bernegosiasi lah seperti itu. Apabila ada pertama nih 50 orang saleh kalau ada di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Abraham turun lagi bilang, jangan 50 Tuhan, 45 orang saleh aja. Jangan diapa-apakan Sodom dan Gomora gitu kan. Tapi Tuhan bilang, iya saya tidak akan apa-apakan Sodom dan Gomora kalau ada 45 orang saleh. Lalu turun lagi sampai akhirnya Tuhan kalau ada 10 orang saleh aja di Sodom dan Gomora, jangan dihancurkan. Dan Tuhan bilang, baik, kalau ada 10 orang saleh di Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan gitu ya. Nah, sekalipun Tuhan hanya menemukan 4 orang saleh dan Sodom dan Gomora itu akhirnya dihancurkan juga, tapi tetap ini sesuai dengan perjanjian antara Tuhan dan Bapak Abraham. Nanti kalau kakak-kakak lihat di komik Alkitab anak ada sekitar 13 slide ya untuk menjelaskan cerita ini. Teman saya hanya ambil sekitar mungkin 6 slide untuk menjelaskan inti dari penyampaian cerita minggu ini. Yang pertama di sini di slide pertama yang saya mau jelaskan ke adik-adik adalah Tuhan memang berkata akan hukum Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Tuhan berkata ini kepada Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom dan Gomora tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar gitu ya. Dia ingat akan keponakannya Lot ya adik-adik ya. Lalu Abraham bilang, jangan dihukum kota Sodom kalau ada 50 orang saleh gitu kan. Tuhan bilang tidak akan hukum. Kalau ada 45 orang saleh Tuhan jangan dihukum lah. Baik, tidak dihukum kalau ada 45 orang saleh. Tuhan turun lagi sampai angka 10, ada 10 orang saleh yang hidup di Sodom dan Gomora, maka kota Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan gitu ya. Tuhan bilang, baik, kalau ada 10 orang benar di sana tidak akan dihancurkan. Ya. Tapi
Ternyata malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, gitu ya. Lalu tetap Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, dan kota Sodom dan Gomora pun akhirnya hancur, gitu. Jadi setelah kita bercerita tentang isi Alkitab kepada adik-adik, kita bisa share ke mereka, lalu apa aplikasinya bagi anak-anak, gitu ya. Bagi mereka, yang pertama perlu diingatkan bahwa Allah mendengarkan setiap doa mereka, seperti Allah mendengarkan Bapak Abraham. Walaupun doa kita singkat, pendek, mungkin kata-katanya nggak bagus, tapi Tuhan tetap mendengarkan doa kita. Selama kita berniat datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan pasti dengarkan. Lalu yang kedua, kita ingatkan mereka bahwa adik-adik bisa berdoa setiap waktu. Tidak terbatas hanya waktu mau makan, atau hanya waktu mau minum, atau hanya mau tidur, tidak gitu ya. Lalu yang ketiga, bahwa adik-adik juga bisa berdoa dalam setiap keadaan adik-adik. Adik-adik sedang marahkah, adik-adik sedang senangkah, adik-adik sedang sedihkah, dengan pikirankah, apapun perasaan yang dialami oleh adik-adik, adik-adik bebas untuk berdoa. Sebagai penutup, ada sebuah video yang saya mau sharekan kepada kakak-kakak. Saya sharekan link YouTube-nya di sini. Jadi singkatnya sih, ini seorang anak yang bernama Maria gitu, yang melihat anggota keluarganya berdoa. Dia tanya sama mamanya, kenapa ya kok papa berdoa? Kenapa ya kok kakak berdoa? Kenapa tante berdoa gitu? Oh, dia baru paham setelah diajarin, dan akhirnya dia meneladani sikap keluarganya yang berdoa gitu. Jadi mereka berdoa untuk apapun, untuk bersyukur, untuk meminta gitu ya, dan itu diteladani oleh si Maria. Story on Prayer. Maria always asked lots of questions. When people did things she didn't understand, she always asked why. Mama, what is Papa doing? He's praying, Maria, answered her mother. Why are you praying, Papa? I'm thanking God because the flowers are so beautiful, answered Papa. Another day, Maria saw her aunt praying. Why are you praying, Auntie? I'm praying for my friend who is sick, said Maria's aunt. Later on, Maria saw her older brother praying. Why are you praying, Jose? I'm praying to be brave, answered Jose. Another time, she saw her uncle praying. Why are you praying, Uncle Luis? I'm praying so I can know the right thing to do, said Maria's uncle. Mama, Maria asked her mother, do you ever pray? Yes, Maria, I pray all the time. Maria's mother smiled at her. Every day I say a prayer of thanks that you're my daughter. Can I say a prayer too, Mama? Of course, Maria. Maria's mother looked at her thoughtfully. What kind of a prayer? A prayer of thanks. I'm glad to have a mommy like you. Iya, berhubung ini kan teksnya bahasa Inggris, nanti jadi buat adik-adik yang memang belum paham, tolong kakak-kakak bantu terjemahkan untuk adik-adik, diberi pemahaman setelah memutarkan video ini ya. Terima kasih kakak-kakak sudah ambil bagian dalam pelayanan melayani kelas kecil. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih Kak Sieni sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian cerita di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Di kelas besar ada Kak Yoke akan berbagi ide-ide menarik pastinya. Sebelum kita membahas ide-ide penyampaian cerita yang akan disampaikan oleh Kak Yoke, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Sodom dan Gomora. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mendengar. Kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan 19 ayat 28, kita akan sampaikan kepada adik-adik di tiap kelas. Nah, kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yoke. Kak Yoke, silakan. Halo kakak-kakak, yuk kita mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar. Untuk tema hari ini tentang Sodom dan Gomora, topiknya tentang Tuhan mendengar. Di kelas besar kita mau mengajarkan dua hal. Ada dua yang jadi fokus. Yang pertama, kita mau mengajak anak-anak untuk mengetahui bahwa kisah Sodom dan Gomora bukan hanya sekedar kisah tentang Tuhan yang menghukum Sodom dan Gomora, tetapi juga di dalamnya ada cerita tentang Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang mendengar permohonan Abraham. Dan yang kedua, kita mau mengajak anak-anak untuk tetap yakin menyampaikan permohonan mereka pada Tuhan di dalam setiap situasi. Nah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak dua hal ini? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita mulai dengan diskusi. Nah, saya mau mengusulkan kita mengajak anak-anak untuk melihat pengalaman mereka. Pernah nggak sih anak-anak itu meminta sesuatu pada orang tua mereka? Atau pada wali yang tinggal bareng dengan mereka? Nah, biasanya apa yang mereka minta pada orang tua mereka? Nah, yang kedua, apakah permintaan mereka selalu dikabulkan? Nah, menurut mereka kenapa kalau nggak dikabulkan? Nah, sampai pada titik ini, kakak-kakak kita mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa permohonan nggak dikabulkan itu bukan berarti orang tua jahat sama kita. Kadangkala permohonan itu nggak dikabulin mungkin karena waktunya nggak tepat. Mungkin harusnya nggak sekarang, tapi nanti. Jadi kita harus sabar. Atau mungkin permohonan itu nggak dikabulin karena yang kita minta itu sebenarnya sesuatu yang buruk gitu, yang bisa merusak kita, yang bisa menghancurkan kita. Jadi nggak dikabulin karena orang tua tuh sayang sama kita. Atau ada alasan-alasan lain, tetapi fokusnya adalah bahwa ketika nggak dikabulin bukan berarti itu orang tua jahat, atau orang tua itu nggak peduli sama kita, nggak sayang sama kita, tapi karena ada sesuatu yang baik yang mau mereka kasih ke kita. Nah, sampai di sini kita bisa bertanya juga, nah bagaimana pengalamannya dengan Tuhan? Pernah nggak mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan nggak kabulin? Nah, sampai di sini usul saya, biarkan anak-anak bercerita tanpa kita menasihati atau memberikan tanggapan-tanggapan yang berusaha untuk menyimpulkan atau menasihati cerita-cerita mereka. Jadi biarkan dulu mereka bercerita, lalu kita masuk ke cerita hari ini. Nah, untuk bagian cerita Sodom dan Gomora serta doa-doa Abraham, saya usul kita bagi dua, karena teks ini sangat panjang dan ceritanya sangat kaya. Jadi kita bagi dua, di bagian pertama ini adalah Kejadian 18 ayat 20-33 tentang percakapan dalam doa antara Abraham dan Tuhan. Nah, cerita ini menarik karena bentuknya sudah seperti drama, dialog antara Abraham dan Tuhan, plus narator. Karena itu kita bisa meminta 3 orang anak untuk jadi pembaca. Jadi ada satu yang jadi narator, satu jadi Abraham, dan satu jadi Tuhan. Lalu mereka baca sesuai dengan peran mereka masing-masing. Atau kalau misalnya kakak mau, bisa juga ini diperankan oleh guru-guru yang sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, setelah itu kita kemudian mengajak anak-anak untuk menarik kesimpulan dari pembacaan atau dari drama yang mereka lihat, yang dibacakan atau yang diperankan oleh guru-guru. Nah, apa kesimpulannya? Buat saya ada 3 hal sederhana yang bisa kita ajarkan. Yang pertama bahwa ternyata Abraham itu sayang sekali dengan Sodom dan Gomora. Karena itu Abraham berdoa
supaya Tuhan mengampuni Sodom dan Gomora, supaya Tuhan tidak jadi memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan ternyata yang ketiga, Tuhan mendengarkan doa Abraham. Makanya waktu Abraham tawar-menawar, Tuhan mengatakan, oke, ya kalau ada sedikit saja yang orang baik, aku nggak akan jadi memusnahkan dua kota itu. Nah, sampai di sini bagian satu selesai, kemudian kita akan beralih ke bagian kedua. Apa ya yang terjadi selanjutnya? Nah, di bagian 2 ini, saya usul kita tidak baca dari ayat 1 sampai 28, tapi kita ambil bagian yang pendek saja, di ayat 24 sampai 25, supaya anak-anak tetap fokus. Nah, di ayat 24 dan 25 ini, ternyata diceritakan bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa Abraham, karena Tuhan tetap memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Jadi doanya itu sepertinya permohonan untuk Tuhan mengampuni seperti tidak terkabul gitu. Nah, kenapa ya Tuhan tidak mengabulkan? Apakah karena Tuhan jahat? Apakah karena Tuhan tidak menepati janji pada Abraham? Nah, disinilah kita masuk untuk menjelaskan bahwa ternyata bukannya Tuhan nggak menepati janji, atau Tuhan tidak mendengarkan atau jahat sama Abraham, atau jahat sama orang-orang yang memohon. Tapi karena memang penduduk Sodom dan Gomora itu adalah penduduk yang sangat jahat. Mereka itu perilakunya itu suka menyakiti orang lain. Jadi karena saking jahatnya penduduk Sodom dan Gomora, maka Tuhan marah sama mereka. Jadi kalau di awal tadi tuh Abraham meminta kalau ada sedikit saja orang yang baik, nah ternyata yang sedikit itu nggak ada. Gitu. Karena itu Tuhan tetap menjalankan rencananya. Nah, bisa kita tambahkan di bagian akhir, akan tetapi walaupun Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, bukan berarti Tuhan itu tidak punya kasih. Karena kalau kita lihat, ternyata Lot dan beberapa anggota keluarganya itu tetap diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan masih mengingat doanya Abraham. Jadi Lot dan beberapa anggota keluarganya itu tetap diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jadi kita menekankan bahwa Tuhan tetap konsisten. Dia adalah sosok Allah yang penuh dengan kasih. Baru di bagian akhir kita simpulkan. Nah, bagian ini gunakan kesempatan untuk meyakinkan anak-anak bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tapi bukan berarti bahwa semua doa itu pasti dikabulkan sama Tuhan. Ada doa-doa yang memang tidak dikabulkan. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan gak peduli, bukan karena Tuhan ingkar janji, tapi karena kehendak Tuhan gak selalu sama dengan kehendak kita sebagai manusia. Namun demikian, Tuhan gak pernah berkehendak yang buruk. Kehendak Tuhan itu selalu baik. Nah, gunakan momen ini untuk membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tua kan sosok yang dekat dan dilihat bergaul sehari-hari dekat dengan anak-anak. Jadi mereka mungkin bisa lebih membayangkan ya, bahwa orang tua itu memang juga selalu memberikan yang terbaik. Ketika dia tidak memberi sesuatu, bukan berarti mereka jahat, tapi mereka mau menjaga anak-anak mereka. Nah, kalau ada kesan-kesan dari anak-anak yang mengatakan bahwa orang tua itu jahat, mereka memang kadang suka lupa, mereka nggak ingkar janji. Nah, disinilah kita memberikan penekanan lebih bahwa Tuhan itu lebih baik, bahkan lebih sempurna daripada orang tua kita. Orang tua mungkin lupa, mereka pernah lupa dan pernah ingkar janji, tapi Tuhan nggak pernah ingkar janji. Jadi bukan karena Tuhan jahat atau karena Tuhan lupa sama janjinya, tapi karena memang Tuhan mau memberikan yang paling baik, dan Dia mengasihi kita. Sampai di sini kakak-kakak, semoga persiapan kali ini menolong kakak-kakak untuk mengajar di kelas besar. Selamat melayani dan semangat terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoga sudah menolong kita, dan inilah episode kali ini. Semoga kakak-kakak mendapatkan banyak hal, dan silakan olah sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Sehingga adik-adik mengenal firman Tuhan, dan juga tentunya kita bertumbuh bersama dengan adik-adik dalam firman Tuhan. Inilah episode kali ini, kita akan tutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik, kami sudah mendapatkan banyak hal dalam kesempatan ini. Diberkatilah setiap kakak-kakak yang akan melayani, diberkatilah adik-adik, dan setiap apa yang boleh kami lakukan, Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.